Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Sangat luar biasa. Kakak yakin dan percaya adik-adik dalam perlindungan Tuhan Yesus mengalami hal-hal yang luar biasa setiap harinya. Puji nama Tuhan adik-adik, tiba saatnya kita akan mulaikan ibadah kita pada hari ini. Siapkan hatinya, siapkan segenap kehidupannya adik-adik untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan sebelum kita mulaikan ibadah kita angkat itu pujian. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita nyanyi bersama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama adik-adik kita nyanyikan pujian ini lebih sungguh lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Nanti Kakak Maria pimpin kita dalam doa pembukaan. Adik-adik yang di rumah dan teman-teman semua, mari kita semua siapkan hati, tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih banyak Tuhan buat pertolongan-Mu, buat perkenanan-Mu Tuhan, buat cinta kasih-Mu Tuhan, buat pengampunan-Mu Tuhan Yesus, dan buat segala hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami.
Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Kami semua anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, memberikan hati kami, mempersiapkan hati kami semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan, kuasai atmosfer di seluruh keberadaan anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, bersama keluarga besar mereka Tuhan. Kami minta Tuhan, kirim malaikat-Mu Tuhan, menjaga Tuhan lingkungan keberadaan mereka, rumah mereka Tuhan, dan tutup bungkus kami semua Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa segala roh-roh teritorial, segala roh-roh penghulu pemerintah antikris yang jahat di udara, segala roh virus, kuman, sakit, penyakit, roh santet, sihir, perdukunan, jampi-jampi, roh jimat-jimat, tuyul-tuyul, jin-jin, bersatu hati kami berdoa, kami ikat, kami patahkan setiap kuasanya di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami minta Roh Kudus, hadirat-Mu menguasai seluruh keberadaan anak-anak kami bersama keluarga mereka, dimanapun mereka berada Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Hadirat-Mu penuhi kami semua Tuhan, dan Engkau yang pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesainya Tuhan. Sebelum kami masuk dalam pujian penyembahan Tuhan, kami serahkan semua Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, biar lewat pujian penyembahan, pembacaan firman Tuhan, dan apapun kegiatan yang kami lakukan dalam ibadah ini Tuhan, Tuhan memberkati semuanya. Biar Tuhan pujian penyembahan kami Tuhan adalah ungkapan hati kami, itu adalah doa kami, itu adalah iman kami, itu adalah harapan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak lupa kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami, adik-adik kami. Mungkin saat ini Tuhan, ada yang Tuhan dalam kondisi kelemahan tubuh, sakit Tuhan. Mari Tuhan Yesus, ulurkan tangan kasih-Mu, jamah dan sembuhkan mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, mereka dijamah dan dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Inilah doa kami. Kami berdoa di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita semua yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama katakan, amin. Adik-adik, hari ini puji-pujian kita, puji-pujian sekolah minggu akan dilayani oleh teman kita Weskia dan kakak Michelle. Adik-adik ikut ya gerakannya dan ikut juga menyanyi. Yeah.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita sudah memuliakan, memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus. Kakak yakin dan percaya Tuhan Yesus tentunya senang mendengarkan puji-pujian dari adik-adik. Dan saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik ya kakak persilahkan untuk mengambil Alkitabnya, persiapkan hatinya untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Adik-adik kita angkat itu pujian, ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu. Ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu. Ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Kepadamu hatiku berserah. Ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu. Ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Kepadamu hatiku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini, hari yang Engkau sudah sediakan bagi kami, hari yang Engkau sediakan bagi kami, hari yang indah. Saat ini Tuhan Yesus, anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi kami Tuhan, anak-anak-Mu Engkau urapi, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Engkau urapi, agar firman-Mu itu Tuhan Yesus tertanam dalam hati anak-anak-Mu, bertumbuh dan berbuah-buah, menghasilkan buah yang manis bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kakak akan mengambil cerita bahan Alkitab dari Yesaya 2, kitab Yesaya 2 ayat 6 sampai dengan 22. Kita perjanjian lama ya, buka perjanjian lama di Yesaya 2 ayat 6 sampai dengan 22. Adik-adik yang sudah dapatkan ayat Alkitabnya Yesaya 2 ayat 6 sampai dengan 22 bisa minta bantuan kepada orang tua untuk bantu bukakan bagi adik-adik yang belum dapat. Nah, mari kita baca sama-sama ya. Judul perikop, hukuman Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri. Sungguh telah kau buang umat-Mu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh emas dan perak, dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda, dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala, mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan. Janganlah sampuni mereka. Masuklah di selah gunung batu dan bersembunyilah dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semara kemegahannya. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang congkak dan angkuh, untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan, untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon
sekitar batin di Basan, untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas, untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu, untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar, dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Demikian sejauh ini pembacaan firman Tuhan, dan judul firman Tuhan hari ini, judul cerita hari ini yang akan kakak bawakan adalah kesombongan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apakah adik-adik tahu apa itu meninggikan diri? Meninggikan diri itu sama dengan sombong, di mana orang yang menghargai dirinya secara berlebihan. Jadi sombong itu sama dengan meninggikan diri, sama dengan orang yang menghargai dirinya secara berlebihan. Nah, sikap ini adalah sikap yang kurang bagus. Bukan kurang bagus ya adik-adik, tapi memang sikap yang tidak bagus. Contohnya, kalau misalnya adik-adik bicara tentang alat sekolah yang mahal, yang bagus, ya, yang adik-adik punyai, dan membandingkan alat sekolah yang dipunyai oleh teman adik-adik yang mungkin harganya tidak semahal adik-adik punya, atau mungkin sangat sederhana, atau bisa juga mungkin adik-adik punya terlalu membanggakan sepatu baru adik-adik yang sangat bagus, mungkin juga mahal, dengan melihat membandingkan sepatu teman adik-adik yang mungkin harganya murah, atau yang kurang menarik, atau yang sudah tua. Atau juga bisa jadi juga membandingkan tentang tas sekolah, atau bisa juga karena misalnya adik-adik punya baju yang bagus, yang baru, membandingkan dengan teman-teman yang bajunya mungkin baju sudah usang atau bukan baju baru. Itu sesuatu hal yang tidak boleh ya adik-adik. Tetapi adik-adik harus ingat bahwa semua apa yang kita punyai adalah dari mana? Dari pemberian. Tidak ada satupun yang kita miliki tanpa pemberian. Jadi adik-adik tidak boleh sombong, tidak boleh meninggikan diri, dan tidak boleh terlalu bangga yang secara berlebihan, bahwa misalnya adik-adik punya bangga secara berlebihan, misalnya punya alat tulis yang bagus, tas sekolah yang bagus, sepatu yang bagus, baju yang bagus, atau mungkin juga kulit yang putih, atau wajah yang cantik atau ganteng. Adik-adik tidak boleh terlalu merasa secara berlebihan dengan memandang rendah orang lain. Itu tidak disenangi, itu Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka hal-hal yang demikian. Jadi apa yang kita harus sadari, bahwa segala sesuatu yang kita punya adalah pemberian. Semuanya yang kita punya pemberian adalah berkat dari Tuhan. Dan kita harus menyadari bahwa karena yang kita miliki ini adalah pemberian Tuhan, maka kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur, jangan memandang rendah orang lain. Jadi kita harus bersyukur. Bahkan nafas hidup kita pun ini, setiap hari kita bernafas dengan gratis, itu semua anugerah Tuhan. Gratis anugerah Tuhan, gratis dari Tuhan Yesus. Jadi adik-adik tidak boleh sombong, sebab tidak ada sesuatu pun yang kita punya tanpa pemberian kalau bukan pemberian dari Tuhan. Adik-adik mau jawab, saya dibelikan mamaku, saya dibelikan papaku. Nah,
Papa adik-adik, mamanya adik-adik dapatnya dari mana? Berkat Tuhan. Jadi semuanya itu apa yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Nah, kalaupun adik-adik misalnya adik-adik belum memiliki barang bagus, masih mempunyai barang yang mungkin sangat sederhana, adik-adik jangan berkecil hati ataupun jangan merasa minder, tetapi harus tetap bersuka cita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus punya waktu yang terbaik. Mungkin saat ini itulah yang terbaik untuk adik-adik. Jadi jangan terlalu memaksakan diri untuk punya sesuatu menyaingi teman-teman yang mungkin kelihatannya bagus. Tahukah adik-adik bahwa sikap yang sombong, sikap yang terlalu meninggikan diri, itu adalah sikap yang ditentang oleh Tuhan. Coba adik-adik bayangkan kalau sikap kita ditentang oleh Tuhan, tentunya Tuhan tidak suka dengan sikap kita ya. Nah, adik-adik, di mata Tuhan kita semua adalah sama. Ingat ya adik-adik, di mata Tuhan kita semua adalah sama. Manusia itu berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak melihat bahwa ini orang kaya, ini orang miskin, ini mungkin orangnya kurang pandai, ini orangnya pintar, ini orangnya mungkin ganteng, ini orangnya cantik. Tuhan tidak lihat itu semua, tetapi di mata Tuhan kita semua adalah berharga. Kita adalah makhluk ciptaannya yang dikasihinya. Oleh sebab itu adik-adik, hiduplah saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Jangan memandang rendah, jangan memandang rendah teman-teman adik-adik. Jangan terlalu memandang enteng dan bersikap sombong, tetapi mengasihi teman-teman adik-adik. Kalau ada teman adik-adik yang butuh bantuan, jangan ditunda-tunda, jangan sungkan-sungkan jangan tunda, jangan berlama-lama untuk membantu teman-teman adik-adik. Mungkin dengan itu kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan dengan mengasihi sesama kita. Adik-adik, jika adik-adik tetap tinggal dengan sikap yang meninggikan diri secara berlebihan atau sikap sombong yang merusak, kakak katakan sombong itu merusak ya. Suatu saat nanti bisa jadi kita akan adik-adik bisa saja, termasuk kakak juga ya, bisa dengan sikap yang demikian itu kita tanpa disadari akhirnya meninggalkan Tuhan. Kenapa? Merasa lebih hebat. Tanpa Tuhan juga mampu, tanpa Tuhan dia bisa. Padahal harus kita sadari ya adik-adik, tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Oleh sebab itu belajarlah setiap harinya untuk kita bersyukur, untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus yang berdaulat atas hidup kita. Jangan kita jalan dengan kekuatan kita, karena dengan berjalan dengan kekuatan kita tentunya kita tidak sanggup, tentunya kita akan jatuh. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memegang tangan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Tahukah adik-adik, bagaimana caranya supaya kita ini tidak memiliki sikap yang sombong, jadi tidak sombong dan selalu rendah hati? Adik-adik ingat ya, yang pertama, kita harus sadar dan mengingat bahwa kita ada saat ini karena Tuhan. Jadi adik-adik saat ini karena Tuhan, bukan karena orang tua adik-adik yang memberikan mungkin adik-adik makanan yang bergizi, bukan karena adik-adik yang pintar, bukan karena adik-adik yang baik hati, tetapi semua karena Tuhan. Yang kedua, kita harus selalu mengucap syukur atas kebesaran dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yakinlah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus kita imani dan kita ingat bahwa Tuhan Yesus baik. Tidak ada satupun yang terjadi atas hidup kita tanpa seizin Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, yang ketiga adalah
miliki kasih Tuhan dalam persahabatan sehingga kita bisa membagikan kasih Tuhan kepada teman-teman kita yang mungkin berbeda dengan kita. Ya, adik-adik tidak boleh pilih-pilih teman ya. Ya, tetap harus bergaul dengan siapa saja. Jadi kita harus mengasihi mereka juga. Jangan pilih-pilih. Demikian ya adik-adik cerita firman Tuhan. Nah, ayat hafalannya nanti Kakak Maria yang akan sebutkan ayatnya dan mengingatkan kepada adik-adik bahwa ayat hafalannya itu terdapat di mana. Kakak Maria yang akan membacakannya. Demikian. Halo adik-adik semua yang di rumah. Bagaimana ayat firman Tuhannya pada sudah hafal semua? Ayat yang sudah diberikan oleh kakak guru kita waktu minggu lalu. Dan hari ini masih ada berkat firman Tuhan yang harus adik-adik semua bawa pulang di rumah masing-masing. Dan untuk menghafalnya di rumah, dan itu menjadi berkat bagi kehidupan adik-adik semua. Mari kita buka di kitab Yesaya pasal yang kedua ayat yang ke-17. Situ adalah ayat hafalan untuk 1 minggu ke depan. Sekali lagi, Yesaya, kitab Yesaya pasal yang kedua ayat yang ke-17. Jadi adik-adik boleh membukanya atau mencatatnya di buku kertas dan nanti membacanya di rumah. Dan jangan lupa untuk menghafal. Semakin banyak kita menghafal firman Tuhan, maka semakin kita mengetahui dan kalau Tuhan sangat mengasihi adik-adik semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai dan kita angkat itu pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Doa kita hari ini, doa penutup akan dipimpin oleh Kakak Maria. Adik-adik tutup mata semua, lipat tangannya. Adik-adik yang di rumah, sebelum ibadah kita selesai, mari kita kembali satukan hati kita dan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk pimpinan dan penyertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu Tuhan telah menaikkan syukur, pujian dan penyembahan mereka Tuhan Yesus, dan juga telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarkan semuanya Tuhan Yesus, materaikan semua dengan kuasa-Mu Roh Kudus dalam hati mereka, sehingga Tuhan firman itu Tuhan bertumbuh dan berakar dalam kehidupan mereka dan menjadi Tuhan berbuah lebat dalam kehidupan mereka Tuhan. Nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan Yesus. Terus tuntun mereka di dalam takut akan Engkau Tuhan. Sejak mereka masih kecil, mereka mengenal kebenaran-Mu Tuhan, dan kebenaran itu yang memerdekakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, berkati Tuhan semua guru-guru sekolah minggu Tuhan. Mulai dari koordinator kami, koordinator sekolah minggu, baik guru-guru sekolah minggu yang ada di cabang Hotel Prima, cabang Hotel Maleo, cabang Panekang, dan cabang Daya Tuhan. Satukan hati kami Tuhan senantiasa di dalam kasih-Mu Tuhan.
Berikan kami hikmat pengajaran dari sorga Tuhan, untuk mendidik dan mengajar anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu bersama keluarga kami semua. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang sudah menyaksikan Tuhan, Tuhan siaran Tuhan, ibadah ini Tuhan, melalui media, maupun mereka yang tidak sempat Tuhan, namun kami percaya lawatan Tuhan tetap sama terjadi atas kehidupan mereka Tuhan, bersama keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Tuhan kehidupan Tuhan, keluarga, orang tua, wali dari anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Berkati kerohanian mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan, pekerjaan, pelayanan Tuhan, dan usaha mereka Tuhan, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerahkan Tuhan kesehatan yang sehat Tuhan, dan juga Tuhan berkat yang berlimpah atas kehidupan mereka Tuhan. Oh Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan berikan Tuhan Yesus hati yang sabar Tuhan bagi orang tua dari anak-anak ini Tuhan, maupun wali mereka Tuhan, untuk mendidik dan mengajar anak-anak ini di dalam takut akan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan berkati semua anak-anak sekolah minggu, pertumbuhan mereka, kesehatan mereka, studi mereka Tuhan, diberkati, menjadikan mereka anak yang pintar, pandai, dan cerdas Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan, tutup bungkus kami semua bersama seluruh keluarga besar kami Tuhan, dari wabah-wabah Tuhan, virus, kuman, sakit, penyakit Tuhan, maupun Tuhan niat jahat sesama manusia, apapun Tuhan, mara bahaya, kecelakaan Tuhan, bahkan roh maut Tuhan, kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami Tuhan hidup di dalam damai sejahtera, di dalam sukacita, di dalam perlindungan, pertolongan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Oh Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Tuhan, sempurnakan doa dan ucapan syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus kekasih jiwa kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, puji nama Tuhan, hari ini ibadah kita sudah selesai ya. Dan minggu depan adik-adik akan dilayani oleh kakak-kakak dari Hotel Maleo. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.